Jesslyn, tok 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 tok. Jaden, Nelson, James, Dylan, Cheris, Alin. Mana ya anak-anak sekolah minggu ya? Sudah pada datang belum sih? Tok 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 tok. Mana ya? Rex. Halo? Ternyata adik-adik sudah di depan kameranya masing-masing. Sudah siap ya? Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat kan? Wah, hari ini spesial adik-adik. Jadi kita harus nyanyinya dengan semangat karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita. Tuhan datang membawa kasih, membawa damai untuk seluruh umat manusia, untuk Kak Novelin dan juga untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo kita mulai, kita mau menyambut Tuhan Yesus. Kita nyanyikan selamat datang Yesus Tuhanku. Semuanya berdiri, kita semangat ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersekolah minggu secara online. Tuhan, terima kasih Engkau telah datang ke dunia ini. Kami anak-anak-Mu masih boleh merayakan Natal di tahun ini. Tuhan, pimpinlah kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, biarlah kami boleh mendapat berkat melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ada yang spesial adik-adik. Biasanya ya, kalian ingat gak? Kalau ada yang pakai kostum seperti ini, kira-kira pasti ada perayaan spesial. Entah itu Natal atau Paskah. Adik-adik, kita kan masih di momen Natal nih ya. Kita baru saja tanggal 25 kemarin merayakan Natal. Nah, pasti adik-adik juga kangen kan? Tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada adik-adik yang pakai kostum ini nari, tarian malaikat, maupun kostum-kostum yang lain. Kita semua rindu kan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini spesial. Natal, siapa kayak ulang tahun? Siapa sih yang ulang tahun di hari Natal? Ada yang spesial loh. Ulang tahun siapa ya hari ini? Kak Novelin pakai bajunya nggak biasanya kan? Pakai kostum seperti ini yang biasa kalian pakai. Pakai topi, ada tulisannya Happy Birthday. Ada yang spesial lagi kan? Siapa yang ulang tahun? Siapa? Ya, betul, Tuhan Yesus yang ulang tahun hari ini. Yuk kita nyanyikan pujian ulang tahun, siapakah ini? Ulang tahun, siapakah ini yang dirayakan di hari Natal? Ulang tahun, siapakah ini yang dirayakan oleh semua orang? Ulang tahun Yesus, juru selamat dunia bagi orang yang percaya padanya.
Dan semua orang yang percaya padanya, adik-adik yang percaya pada Tuhan Yesus, nanti akan diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jonathan Lim. Nah, sebentar lagi nih ya, tinggal menghitung hari, kita akan menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Apa sih harapan adik-adik di tahun yang baru? Coba apa ya? Aku nanti tahun baru mau ngapain ya? Yang pasti ya, setiap orang termasuk kakak juga, tahun baru itu pengen segala sesuatu lebih baik. Semua orang berharap tahun depan pandemi sudah tidak ada. Semoga COVID-nya sudah pergi. Kita semua sehat, bisa keluar bebas tanpa masker, tanpa takut. Ya, tapi juga buat diri kita sendiri, apa yang kita harapkan? Pasti kita pengen kan jadi orang yang lebih baik. Kita pengen jadi anak-anak Tuhan yang lebih baik, lebih rajin berdoa, lebih rajin baca Alkitab. Pokoknya lebih jadi orang yang baik, semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Nah, tapi kita adik-adik gak bisa loh dengan usaha kita sendiri. Cuma Tuhan yang bisa tolong kita untuk berubah. Lewat firman Tuhan dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang bekerja pada kita, baru kita bisa berubah. Sedikit demi sedikit, tapi kita menjadi lebih baik dan gak seperti yang dulu lagi. Yuk kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit dengan gerakan. Ayo adik-adik semangat! Ingat ya gerakannya, sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Siapa yang mengubah kita? Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekali lagi ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk manis, dengarkan firman Tuhan baik-baik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji-muji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jonathan. Tuhan berkati waktu kami untuk mendengarkan, tolong kami bisa duduk dengan tenang dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik-baik. Tuhan tolong juga kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Aduh, hari ini kakak Topi nih lagi sedih. Juga kakak Topi ini lagi bingung nih adik-adik. Gini loh. Jadi ceritanya kakak Topi itu baru kemarin dapat hadiah Natal adik-adik. Nah adik-adik dapat hadiah Natal nggak?
Ya, yang dapat, yang nggak dapat, semuanya tetap bersyukur sama Tuhan ya. Tapi kemarin kakak Topi dapat hadiah mainan dan kakak Topi suka sekali sama mainannya. Adik-adik, tetapi yang bikin kakak Topi galau dan sedih ini, kemarin mainannya dipinjem sama temen kakak Topi. Nah, setelah dipinjem, waktu dikembalikan, aduh adik-adik, mainannya jadi rusak, kotor. Lihat nih adik-adik, nih mainannya kakak bawa ya. Nih, lihat ya. Tuh mainannya, aduh sudah jadi rusak gini. Kotor lagi, baunya. Baunya juga nggak enak. Kenapa ini ya, dipinjem sampai kayak gini? Aduh, kakak Topi bingung nih. Nah adik-adik, kakak Topi bingung, mainannya dibuang atau diperbaiki ya adik-adik ya? Kayaknya kok lebih enak dibuang karena sudah rusak, sudah kotor, bau lagi. Tapi kalau dibuang, kakak Topi sayang sama mainannya kakak Topi. Ini mainan kesayangan kakak Topi yang baru dibelikan kemarin waktu Natal. Aduh, kakak Topi jadi bingung nih adik-adik. Gimana ya adik-adik? Kalau menurut adik-adik, kakak Topi lebih baik buang atau diperbaiki saja ya? Karena kakak Topi sayang sama mainan ini, coba deh kakak Topi perbaiki ya. Nanti adik-adik lihat, kakak Topi boleh perbaiki. Nah adik-adik, ini lihat ya sekarang ya, mainannya kakak Topi mau perbaiki. Yang tadinya rusak ini, aduh jadi berantakan seperti ini. Tapi kakak Topi mau coba untuk perbaiki. Ya, pertama-tama ini kan, aduh coba dicium baunya. Aduh, bau apa ini, nggak enak sekali. Mungkin jatuh ke selokan atau apa. Ih, jijik sekali. Ih, jijik ya. Aduh, rusak lagi. Coba ya, pertama kita bersihkan dulu ya. Jadi kakak Topi punya tisu basah untuk bisa membersihkan ya. Nanti kakak Topi boleh membersihkan. Nah, tiap bagiannya bisa dibersihkan ya. Nah, bagian kepalanya sudah bersih. Kita coba bagian badannya. Nih. Wah, ini ada bagian tangannya ini ya, dari mainannya kakak Topi ya. Dibersihkan pelan-pelan sampai kotoran-kotoran juga. Ini kotor nih. Ya dibersihkan semua ya. Dibersihkan semuanya satu-satu. Ya yang sabar ya adik-adik ya, karena kita sama-sama ini nih kotor sekali nih. Aduh, dibersihkan pelan-pelan karena ini mainan kesayangannya kakak Topi. Adik-adik punya nggak mainan kesayangan? Pasti punya ya. Nah, jadi mainannya harus dirawat baik-baik. Nih sudah bersih ya. Nah, sekarang sudah bersih semuanya. Bagian-bagiannya sudah bersih semua. Sekarang kakak Topi mau perbaiki. Nah, caranya perbaiki gimana? Nah, ini dia ada alatnya untuk memperbaiki ya. Kita coba perbaiki. Sudah, kita coba pakai alat yang lain ya. Wah, ini kakak Topi punya banyak peralatan semuanya buat memperbaiki. Nah, ini bentuknya sudah terlihat ya adik-adik ya. Wah, mainannya kakak Topi sudah sembuh semuanya. Dari tadi rusak, sekarang sudah dibetulin. Ya, sedikit lagi ya adik-adik ya. Nah, sudah jadi. Loh, mainan kakak Topi tadi ciumnya sudah tidak bau lagi ya. Tadi masih kotor, tadi rusak. Nah, sekarang mainan kakak Topi sudah kembali seperti waktu kakak Topi dikasih ya. Nah, ini mainannya sudah bagus kembali ya. Aduh, senangnya kakak Topi.
untung jadinya nggak kakak topi buang ya. Sebetulnya kakak topi kalau buang beli baru juga bisa, tapi karena kakak topi sayang sekali sama mainan ini, jadinya kakak topi perbaiki dan kakak bersihkan sampai akhirnya seperti baru lagi. Nah, kakak topi taruh sini ya. Nanti adik-adik kalau mau pinjam boleh ngomong sama kakak topi ya. Nah, adik-adik, ketika waktu Natal ini kakak topi juga baca di Alkitab kita, ternyata ada juga loh yang sayang sekali. Bukan kepada mainan, tapi sayangnya kepada setiap kita, adik-adik dan kakak topi juga. Ada yang tahu nggak siapa yang sayang sekali sama kita? Papa mama? Ya, papa mama sayang. Kakak adik sayang nggak? Nah, ternyata ada yang lebih sayang dari semuanya. Siapa itu adik-adik? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sayang sekali kepada manusia, meskipun manusia itu kotor, meskipun manusia itu sudah rusak, tetapi Tuhan Yesus sayang kepada setiap kita. Nah, adik-adik, kalau mainannya kakak topi tanda dirusak ya, mungkin karena jatuh, masuk selokan, jadi kotor, jadi bau, jadi rusak. Nah, adik-adik, kalau manusia rusaknya karena apa adik-adik? Apa yang membuat manusia kotor dan rusak? Adik-adik, ketika membaca di dalam Alkitab, yang membuat kotor dan rusak manusia adalah DOSA. Apa itu adik-adik? DOSA. Dosa. Adik-adik, betul, karena dosa manusia menjadi kotor, menjijikkan, juga rusak. Nah, tapi Tuhan Yesus sayang kepada kita. Adik-adik, sebetulnya bisa nggak Tuhan ketika manusia itu berdosa itu, manusia dibuang saja? Sudah, karena sudah rusak, karena sudah kotor, dibuang saja semua. Adik-adik, kakak topi semuanya dibuang semua. Boleh nggak? Bisa saja Tuhan membuang. Tapi ternyata Tuhan tidak membuang kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan sayang kepada setiap kita. Nah, kalau kakak topi tadi sayang sama mainannya kakak topi ya, tadi kakak bersihin, kakak susun kembali yang rusak, kakak perbaiki. Tuhan Yesus jauh lebih sayang kepada kita. Jadi meskipun kita sudah kotor karena dosa, meskipun kita sudah rusak karena dosa, tetapi Tuhan akan tetap memperbaiki dan Tuhan sayang. Tuhan akan membersihkan kita dari dosa. Nah, adik-adik, caranya Tuhan Yesus sayang kepada kita gimana adik-adik? Ada yang tahu nggak? Aduh, topinya kakak ini ngelok terus ya. Ya, gimana adik? Jadi caranya Tuhan Yesus sayang kepada kita bagaimana? Ada yang tahu nggak? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Sayangnya Yesus bagaimana adik-adik? Nah, Yesus sayang kepada kita karena Yesus turun ke dalam dunia, menjadi manusia seperti kakak topi dan juga adik-adik, dan mati di atas kayu salib. Untuk apa mati di atas kayu salib? Untuk menebus diri kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan, sehingga kita tidak lagi kotor, kita tidak lagi rusak, tetapi kita sudah dibersihkan dari dosa, dan kita juga sudah diperbaiki dari semua kesalahan-kesalahan kita. Tuhan sudah menebus semuanya di atas kayu salib. Adik-adik, kalau setiap kita punya mainan kesayangan ya, kalau kita sayang sekali kepada mainan kita masing-masing, ingat kalau Tuhan juga sayang kepada setiap kita, jauh daripada kita sayang kepada mainan-mainan kita. Adik-adik, hari ini kita belajar ya, sama-sama kita baca Alkitab yang akan memberikan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak Topi ambil Alkitabnya dulu ya. Adik-adik juga persiapkan Alkitabnya. Ya, semua kita baca dari Roma pasal ke-5 ayat ke-8. Ada yang tahu nggak Roma itu di mana ya posisinya ya? Roma itu ada. Nah, kita buka sama-sama ya. Roma pasal ke-5 ayat ke-8. Kakak Topi bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Adik-adik, ternyata Tuhan sayang sama kita ketika setiap dari kita masih di dalam dosa. Ketika kita masih berdosa, adik-adik tahu nggak dosa itu apa aja ya? Kita belajar dari guru-guru sekolah minggu. Dosa itu kalau kita bertengkar sama adik atau kakak, kita tidak nurut sama orang tua, kita malas mengerjakan PR. Semua dosa-dosa kita, dosa berbohong, semuanya. Meskipun kita berdosa, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dan adik-adik, tapi kalau gitu, setelah Tuhan Yesus sayang kepada kita, apa yang kita lakukan? Oh ya udah Kakak Topi, karena Tuhan Yesus tetap sayang, ya aku tetap berdosa, nggak apa-apa deh. Aku kemarin bohong, Tuhan Yesus tetap sayang. Besok aku berbohong, Tuhan Yesus tetap sayang. Apa kita terus berbohong? Nggak boleh ya adik-adik ya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kepada setiap kita, kita jangan berdosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kita sudah menjadi ciptaan baru yang sudah dibersihkan, yang sudah dipulihkan, yang sudah Tuhan perbaiki. Jadi setiap kita sudah seperti yang Tuhan mau. Jadi biarlah kita jangan sampai terus-terusan berbuat dosa. Ingat, kalau kita punya mainan, kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, kita disayang oleh Tuhan, kita juga harus menjauhkan diri dari dosa-dosa yang kita akan lakukan. Nah adik-adik, sekarang Kakak Topi sudah seneng nih karena mainannya sudah bersih ya, sudah diperbaiki. Adik-adik juga setiap kita bersyukur kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sehingga setiap kita sudah menjadi bersih dari segala dosa-dosa kita. Ya adik-adik, kita hari ini belajar sampai sini. Mainan Kakak Topi sudah dibereskan, sudah diperbaiki. Kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau kami ketika berdosa, ketika kami tidak taat kepada Tuhan, ketika kami menyakiti hati Tuhan dengan pikiran, perkataan, juga perbuatan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap sayang kepada kami. Tuhan, terima kasih ketika di momen Natal ini kami boleh mengingat bahwa Tuhan turun ke dalam bumi, ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia, menebus dosa setiap kami. Tuhan, kami mau belajar untuk menjauhi dosa, supaya kami tidak kotor lagi karena dosa, supaya kami tidak lagi rusak karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus boleh menolong kami supaya kami punya hidup yang kudus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang boleh bersih dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menebus kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sampai jumpa lagi. Dadah.
waktunya adik-adik kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena suasananya masih suasana Natal, pasti adik-adik dan keluarga di rumah masih diliputi oleh sukacita yang luar biasa. Sukacita Natal, bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin ada banyak makanan di rumah. Mungkin kalian banyak terima hadiah, ada banyak sukacita. Tapi yang terpenting sukacita itu bukan karena materi, tapi sukacita yang terpenting adalah Tuhan lahir ke dalam dunia, Tuhan lahir di dalam hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu, dan persembahan adik-adik bisa dimasukkan dulu ke dalam celengan ya. Nanti bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke gereja. Yuk kita nyanyi Sungai Sukacitamu.
kita berdoa, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita juga akan tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sukacita-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga. Kami masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur masih boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kami bersyukur untuk sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan mempertemukan kami di minggu yang akan datang bersama dengan teman-teman yang lain dan juga kakak-kakak kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan berkati setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. Kita merayakan Natal dan kita akan menyambut tahun baru 2021. We wish you a Merry Christmas. Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.